boleh dia makan, tapi dia harus datangkan orang yang ahli betul-betul mengkira itu semua walau tidak ditimbang, ya. Dia sudah katakan, oh ini lebih daripada nisabnya, boleh kamu makan sekian kilo, baru boleh dia makan. Kalau dia hanya mengkira dirinya sendiri, oh nggak boleh. Harus arif mukhbir, orang yang paham betul, yang memang betul ahli khibrah di dalam menimbang hasil panen. Walalah Ustaz. Jadi harus mendatangkan orang yang paham. Begitu juga untuk mengobati hati harus ada caranya. Siapa? Salah satunya dokter hati adalah Imam Al-Ghazali. Ya. Beliau mengatakan hati ini ada alamatnya kalau sakit, dan boleh jadi juga untuk disehatkan kembali. Jangan sampai sakit kemudian lupa diobati, mati hatinya. Nah ini susah untuk dihidupkan lagi. Ya. Apa kata Syekh? Mengatakan khasiyatu nafsil adami, kekhususan jiwa manusia itu, ya, itu berbeda, mayatamayyazu bil bahaim, yaitu yang berbeda dengan kekhususan manusia yang dimiliki oleh manusia ketika membedakan, ya, mayatamayyiz bihi, berbeda dengan hewan. Ya, ada kekhususan manusia itu, perbedaannya itu dengan hewan adalah mengetahui segala sesuatu, ya, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya. Dan aslinya sesuatu, wa mujiduha, dan yang mewujudkan sesuatu tersebut, benda-benda tersebut, yaitu Allah. Ya. Maka manusia dengan hewan perbedaannya adalah dia mengetahui sesuatu sesuai dengan tujuan sesuatu tersebut, dan dia pun mengetahui asalnya sesuatu tersebut, dan mengetahui siapa yang mewujudkan sesuatu tersebut. Berbeda dengan hewan. Hewan dia tidak mempunyai akal, bahkan dia pun tidak mengetahui dirinya ada. Ya, ada hewan yang pintar, yang pandai, itu bukan dari akal tapi dari tadrib wa tamrin, dari hanya terlatih saja, bukan berarti dia punya akal pintar dia. Inilah yang membedakan dengan hewan, yaitu manusia ada perbedaannya dengan hewan. Maka dituntutlah manusia untuk mengetahui siapa yang mewujudkan benda-benda atau sesuatu itu di dunia ini. Siapa? Allah. Dia harus mengenal Allah, mengetahui Allah. Ya. Kalau dia falau arafa kulli syai', kalau seandainya dia mengetahuinya segala sesuatu itu, tapi asal sesuatu itu diwujudkan oleh siapa dia tidak mengetahui, maka dia tidak dianggap mengetahui segalanya. Ya, dia tahu segala sesuatu, alim fi ilmu dunia, di dalam ilmu dunia, di dalam apapun itu, penelitian apapun dia mengetahui, tapi dia tidak mengenal Allah, maka tidak dianggap dia mengetahui segala apapun. Sama seperti Habib Umar sering mengatakan, orang yang pandai setinggi apapun kepandaiannya, kalau dia tidak mengenal Allah, tidak beriman pada Allah, maka
dia adalah orang yang bodoh. Ya. Nah, orang yang mengetahui segala sesuatu dia harus mengenal Allah, mengetahui Allah. Kalau dia tidak mengetahui Allah, maka dia tidak dianggap mengetahui segala itu. Apa alamat dia mengenal Allah? Yaitu mencintai Allah. Kalau dia hanya mengatakan saya mengetahui Allah, mengenal Allah tapi tidak cinta dengan Allah, maka tidak dianggap dia mengetahui Allah. Faman arafahu azza wa jalla ahabba. Maka faman arafahu jalla jalaluhu, barang siapa yang mengenal Allah, maka dia mencintai Allah. Apa alamatnya orang yang mengaku cinta kepada Allah adalah cinta yang betul-betul cinta? Alamatnya adalah alla yu'thir alaihi dunya, hendaknya dia tidak mengedepankan dunia daripada Allah. Dan segala sesuatu apapun yang dia cintai tidak boleh dia dahulukan selain sebelum Allah. Harus Allah yang dia dahulukan segalanya, maka itu baru dianggap mencintai Allah. Al-Quran mengatakan, ya Allah mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, jikalau in kana aba'ukum, jikalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, suami istri kalian, dan keluarga kalian, ya, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, bisnis kalian yang kalian takutkan bangkrutnya, dan istana-istana yang kalian cintai itu lebih kalian cintai itu semua dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah kata Allah. Tunggulah kata Allah. Fatarabbasu, tunggu sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah berikan peringatan, jangan sampai keluarga, ayah, orang tua kita, anak kita, istri kita, harta kita itu lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Allah, ancaman bagi Allah, tunggu, ya, tunggu. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu sampai kamu nanti lihat sendiri bagaimana kamu dalam kerugian. Ya. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Sampai di mana kamu melihat sendiri apa yang akan Allah berikan balasan kepadamu. Kamu akan lihat sendiri nanti kelak bagaimana kamu menjadi orang yang sangat rugi dan sangat celaka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang di dalam hatinya mempunyai sesuatu rasa cinta kepada selain Allah lebih dia cintai, berarti orang itu mempunyai hati yang sakit. Ya. Maka sangat mudah mengetahui hati sakit atau tidak, lihat apakah dia mengedepankan Allah atau tidak. Kalau tidak mengedepankan Allah di dalam segala sesuatu, ya, maka hatinya sakit. Lihat di sini segala sesuatu. Oh, harta memang saya kedepankan Allah, tapi anak, istri, keluarga saya depankan mereka daripada Allah. Nah, ini masih sakit juga. Tidak boleh dia sisakan. Harus Allah paling utama, Rasul paling utama. Ya, berjihad di jalan Allah paling utama. Setelah itu baru, andai kata itu yang dia punya, maka dia cinta dengan Allah. Kalau tidak, berarti hatinya sakit.
Ya. Maka Syekh mengatakan wa minal amradhi ma la ya'rifuha sahibuha. Ada sebagian orang yang tidak memahami bahwa dia sedang sakit. Tidak tahu, dia tidak sadar bahwa hatinya itu ada penyakit. Ada. Ya. Itu dari sebagian dari penyakit juga. Orang yang tidak sadar bahwa dia tidak sakit, maka itu penyakit. Double sakitnya berarti. Ya, seperti orang demam, panas, senang dia tahu bahwa dia sakit, tinggal datang ke hospital minta obat. Ini yang sadar, alhamdulillah sadar, dia merasa, ya, dia paham kalau dia sedang sakit. Ada yang demam tinggi, tapi dia tak tahu. Itu pun penyakit tak tahu, gila ke apa. Dah tahu badannya demam, saya sehat. Itu pun salah satu jenis penyakit hati. Ya, giginya sakit, dia cakap tak sakit. Padahal dia menangis sakit, dia cakap saya tak sakit. Ada sedikit bergeser otaknya. Ya. Agar la ilaha illallah. Wa min al-amradhi ma la ya'rifu sahibuha. Tapi terkadang ada orang yang memahami, mengetahui kalau dia itu sedang sakit, wa qad ya'rifuha, tapi susah bagi dia untuk sabar untuk mengobatinya. Tahu saya ini sakit, tapi susah sekali untuk menyembuhkan sakitnya itu. Susah sekali untuk menyembuhkan penyakit hatinya itu. Dia nggak sabar, ya, atas pahitnya mengobati hati itu. Ya. Contohnya apa kata Imam Ghazali? Tanda dia tidak sabar di dalam mengobati hatinya, dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Karena melawan hawa nafsu itu pahit, bukan senang, susah. Ya, bangun malam, mengaji Al-Quran, berzikir, menahan lisan untuk berbicara yang tidak baik, itu susah. Melawan mata untuk tidak melihat sesuatu yang haram, susah. Ya, meninggalkan tidur untuk ibadah kepada Allah susah. Ada orang yang seperti ada, memang banyak yang seperti ini banyak. Dia tahu dia sakit, ada, tapi susah untuk mengobatinya karena tidak bisa melawan hawa nafsunya. Ya, memang obat itu pahit, tidak ada obat yang manis. Untuk anak bayi, baby, ya manis mungkin. Nah, kalau kamu masih belum tamyiz, mungkin masih oke lah, nak main-main. Tapi kalau sudah tua, nah yang manis-manis tidak berkesan obatnya, tidak berkesan, pahit. Ya, nah kata ada orang yang tahu tapi susah bagi dia. Fayasrufu alaihi sabr, susah bagi dia untuk bersabar menahan pahit itu, sehingga tidak sekali dua kali dia keluar jalan lagi, baru lurus keluar lagi, baru lurus keluar lagi. Kenapa? Karena susah. Nah, untuk beristiqomah di jalan lurus itu tuh susah. Tapi ini sudah nikmat dari Allah, dia menyadari dia itu sakit. Hanya menunggu kapan dia mempunyai sabar yang kuat untuk mengobati sakitnya. Ya. Wa qad yajidu sabra ala dzalik. Ada sebagian juga, ya, orang yang mengetahui dirinya sakit dan dia boleh mengobatinya, dia kuat.
tapi tidak ada orang yang bisa menunjukkan obatnya. Dia tidak punya guru, dia tidak punya dokter ya, yang hadik, yang betul-betul spesialis di dalam mengobatinya. Nah, ini makanya kalau kita sudah paham, sadar diri kita ada penyakit dan kita punya guru, satu saat lagi saja apa? Cari sifat sabar itu untuk bermujahadah, menahan rasa pahitnya obat itu. Ya, sudah lengkap. Ya, tapi terkadang nanti dibahas di sini juga ya, bahwa ada seorang yang tidak mau diobati. Dia saya sakit. Ada guru yang mengobati, bahkan gurunya dia tentang dengan sakit berlapis-lapis sakitnya. Ketika guru melarang ini, dia jawab, kamu pun melakukan ini, kenapa mengobati saya? Oh, ini lebih dahsyat lagi. Nah, ini bayangkan samil. Ini bisa kualat. Nah, kan. Paham tuh? Wa alamatul 'audi ila sihha, al-'aud ila sihha, alamatnya hati itu baik, sembuh lagi apa? Dia bisa beristiqomah. Tadi yang Habib katakan bahwa mujahadahnya adalah istiqomah. Ya. Istiqomah atas apa? Atas sesuatu yang dibagi resep obat oleh guru itu. Ya. Al-matul fi kulli khalqin bila ifrat wala tafrid. Tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai kelalaian. Ya, jangan sampai berlebihan. Obat pun kalau berlebihan boleh mati. Overdose boleh mati. Obat hati salah satunya mengaji Quran. Dia tidak mau tidur, tidak mau makan, mengaji Quran aja. Satu hari 30 juz, makan tak mau, tidur tak mau, cari nafkah tak mau. Anak istrinya pun boleh mati juga kan, kita tak cari nafkah. Berlebihan, overdose. Ya, lalai sangat, ya kan? Kenapa? Kata dokter, ya, satu hari 3 obat, 3 pil, dia makan 1 saja. Harusnya sembuhnya 2 hari, ini sembuhnya 1 bulan. Jadi la ifrat wala tafrid. Yang bagus siapa? An-nabatul awsat, di jalan yang tengah. Gitu. Ini juga salah satu penyakit juga tuh. Berlebihan penyakit. Ya. Terlalu meremehkan, mengentengkan penyakit juga. Seakan-akan dia mengatakan, aku lebih tahu obat untuk diriku daripada dokter. Aku lebih paham daripada dokter. Buat apa pergi ke dokter? Buat apa pergi ke hospital? Itu penyakit juga. Ya. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Wala makan al-wasl haqiqi fi khayatil umur. Ya. Ini menunjukkan bahwa untuk berjalan di tengah-tengah untuk istiqomah itu sesuatu yang sangat halus, yang sangat detail. Ya. Hampir-hampir tak terlihat kecuali diperlihatkan, dibantu oleh orang yang pandai melihat. Susah bagi orang awam untuk istiqomah yang betul itu kecuali dituntun oleh orang yang sudah mahir di dalam istiqomah yang baik. Bahkan ada kuminas sya'ab, lebih tipis daripada rambut. Cara untuk jalan istiqomah ini sulit.
Untuk jalan sendiri, mencari jalan sendiri sulit kalau kamu tidak mencari dokternya, yaitu syekhnya, gurunya. Wa ahad min as-saif, dan dia lebih tajam daripada pedang. Hati-hati, kalau kita salah sentuh, kita yang luka. Makanya perlu untuk bimbingan daripada guru. Di sini diibaratkan penyakit hati, gurunya adalah dokter. Hospitalnya hati sanubari itu adalah pondok pesantren, madrasah yang dipimpin oleh seorang mursyid, syekh arsyadakum ilallah, yang menuntun kalian kepada Allah. Nah, itu harus tahu pula datangnya kemana. Jangan sakit hati datangnya ke shopping mall. Nah, ya, tanpa sakit hati. Ya. Sakit hatinya ingin diobati, datang ke kemana? Datang ke bioskop, ke wayang sinema. Nah, tanpa sakit, dah gelap, mati di dalam nanti. Nah, makanya kalau kita simpulkan semua ya ikhwan, apa yang dibacakan, apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali ini simple, sadar diri bahwa kita ini lemah, itu saja. Harus memerlukan orang yang menuntut kita. Jangan sombong kita ingin sampai dengan sendirinya. Jangan sombong bahwa kamu sudah mengetahui caranya. Lah. Ikuti yang sudah diajarkan. Sadar diri bahwa kamu bodoh, itu saja. Sadar diri bahwa kamu bodoh dan kamu ingin diajari, dan taat kepada orang yang mengajari. Selesai, tidak ada perdebatan lagi selain itu saja. Coba kita pahami dari pertama kali kita belajar, itu semua, itu saja kuncinya itu. Tapi kalau seandainya kita masih merasa pintar, boleh melakukan dengan sendirinya, nah inilah yang menjerumuskan iblis laknatullah keluar dari surga. Betul, itu intinya, itu pokok permasalahannya. Panjang Syekh mengatakan begini, itu intinya. Menyadari kamu bodoh, ingin mencari orang yang meluruskanmu. Yang ketiga, taat kepada orang yang meluruskanmu. Itu tinggal tunggu yang keempat, kamu berhasil sembuh, selesai. Faman istawa alaihi dunya jaza ala mithlihi fil akhirah. Qala ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma najil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimin fiha jithiya. Maka barang siapa yang sama di matanya di dunia, jaza ala mithlihi fil akhirah. Maka barang siapa yang di dunia, ya, dia menganggap bahwa dia sama dengan apa yang diajarkan oleh mereka para ulama, para syekh yang mengobati dirinya, maka di akhirat dia akan mendapatkan apa yang dia yakini di akhir di dunia. Ya. Ketika di dunia dia menempuh jalan untuk menjadi orang baik, maka di akhirat dia akan sampai menjadi orang baik. Jadi kalau di dunia dia tidak menempuh, bahkan duduk di tempat yang buruk, maka di akhirat dia tidak akan sampai ke tempat yang baik. Maka dia masih saja masih lagi di tempat yang buruk. Sedangkan ya, dia pasti akan menuju akhirat. Mau tidak mau dia akan menuju akhirat. Ya. Dia tidak berusaha untuk menuju akhirat. Dia anggap akhirat dan dunia sama saja.
dia anggap dunia dan akhirat sama saja, maka tidak akan pernah dia dapatkan hal yang sama. Tidak akan. Sedangkan Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha, siapapun dari kalian, siapapun itu pasti akan berjumpa dengan akhirat. Pasti. Karena itu sudah jadi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sudah tentukan. Maka di dunia mau tidak mau kamu harus memikirkan akhiratmu. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia di dunia mengatakan bahwa tak apalah, saya di dunia macam ini aja lah, tak nak berubah. Nanti di akhirat kamu pun akan mendapatkan hal yang sama. Makanya di dalam athar disebutkan di akhirat nanti akan Allah jadikan bentuk manusia itu bermacam-macam bentuk sesuai daripada perangai hatinya. Ada yang rakus seperti anjing, ada yang ujub seperti binatang ini dan lain sebagainya, ada yang penipu seperti kir, seperti monyet kera. Karena dia menganggap bahwa dunia sama bagimu. Nah, nanti di akhirat kamu tahu sifat kamu di dunia ini, nanti kelak di akhirat apa. Maka selamatkan dirimu untuk menjadi orang yang cantik di akhirat dengan bercantiknya di dunia. Ya, memang beriman, orang itu semua beriman, orang muslim itu beriman, tapi ada yang imannya hanya sekedar lisan saja. Dia tidak menganggap bahwa apa yang Allah janjikan di akhirat nanti dia sedikit dia yakini. Betul ke nanti jadi kirdun muka saya, jadi monyet? Betul ke nanti muka saya ini kalau saya sombong jadi khinzir atau jadi kalb? Betul kan? Oh, macam tak percaya. Betulkah kalau saya ini ada penyakit sombong, nanti di barzakh saya dililit oleh hayawan dan lain sebagainya, oleh ular? Betulkah? Ada sedikit keraguan seperti itu. Nanti wa imikum ila wariduha, kamu akan jumpa itu, pasti. Ya, maka jangan merasa aman dengan sifat burukmu di dunia ini sehingga kamu tidak mau mengobatinya. Jangan merasa aman. Karena semua ada kedudukannya, semua ada tempatnya di akhirat nanti. Semua ada tempatnya. Paham? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Nah, makanya Allah kata kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang mau hatinya sembuh. Ya. Dan kami sudah janjikan bagi orang-orang yang zalim itu, ya, apa yang sudah kami janjikan itu menjadi nampak jelas baginya. Ini yang waktu itu kalian tidak percaya. Ini yang waktu itu kalian dustakan. Maka alladzina kana qurbuhum ila siratal mustaqim aktsaru min bu'dihim. Orang yang mendekatkan dirinya atau dekat dirinya kepada jalan yang benar, maka dia aktsara min bu'dihim, dia kana qurbuhum ila siratal mustaqim aktsara min bu'dihim. Adapun orang yang mendekati jalan yang benar itu, ya, mereka menjauhkan diri daripada, mereka terjauhkan lebih jauh lagi kepada sifat-sifat yang jelek. Tidak bisa berjalan dengan bersama-sama. Saya tak apalah, saya mau seperti ini saja tapi saya berbuat baik. Jangan, tidak boleh. Ya, contoh ketika kita di tengah, ya, seperti ini kita, ini tengah-tengah. Tidak mungkin seperti ini, dekat sama dekat, tidak. Andai kata ini mendekat, maka ini akan menjauh.
Begitu juga begini, kalau ini menjauh mendekat, ini akan menjauh. Begitulah sifat buruk dengan sifat baik. Selama kamu masih ada penyakit hati, berarti kamu belum sehat. Tidak bisa dikatakan kamu sehat tapi ada penyakit hati. Tidak bisa. Semakin kamu sembuh, berarti semakin kamu jauh dengan sakit. Semakin kamu sakit, berarti kamu jauh dengan karena sehat. Semakin kamu dekat dengan surga, maka semakin jauh kamu dari neraka. Sebaliknya seperti itu. Waliyadzubillah. Alladzina kana qurbuhum ila siratal mustaqim aktsara min bu'dihim wal 'usril istiqamah wajaba 'ala kulli 'abdin ayyadullah fi kulli yawm 17 marrah. Maka oleh karenanya kita memahami bahwa betapa susahnya untuk beristiqomah, ya, maka wajib bagi setiap hamba yang beriman kepada Allah, dia berdoa meminta kepada Allah setiap harinya itu 17 kali. Apa bacaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan betapa susahnya untuk istiqomah. Maka Allah suruh kita, wajibkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah, karena istiqomah milik Allah. Istiqomah atas izin Allah, maka Allah wajibkan bagi kita, kepada kita untuk berdoa minta jalan yang lurus agar istiqomah, ya, agar istiqomah. Berapa kali? Setiap hari 17 kali, ya, setiap hari 17 kali. Itu wajib qira'at al-Fatihah fi kulli rakaat, karena setiap rakaat, setiap harinya 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 kali Fatihah. Di dalam Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sebanyak itu setiap hari? 17 kali setiap hari, sebanyak itu. Yang wajib, belum yang sunnahnya. Ya, karena menunjukkan istiqomah itu sulit, ya. Waruya anna ba'dahum ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala, diriwayatkan sebagian ada kaum salihin bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam tidurnya dia melihat Rasulullah, maka dia berkata, qad qulta shayyabatni Hud falima dzalik. Ya Rasulullah, ini orang yang bermimpi ini bertanya, ya Rasulullah, saya pernah mendengar satu hadis yang mana engkau mengatakan shayyabatni Hud, surat Hud. Nah, dalam Al-Quran ada surah Hud, ya, ketika diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad mengatakan surah Hud ini membuat saya cepat tua. Surah Hud membuat saya cepat tua. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Kata orang yang bermimpi ini. Maka Rasulullah menjawab, liqaulihi ta'ala fastaqim kama umirta. Karena di dalam surat Hud itu ada ayat yang mengatakan, ya Muhammad, istiqomahlah sesuai dengan perintahku. Berat. Saking beratnya Nabi Muhammad mengatakan ayat tersebut membuat saya cepat tua. Nah, dalam hal apa? Istiqomah. Banyak hal-hal yang lebih menakutkan lagi. Hal ataka haditsul ghasyiyah, Allah ceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat kepada Nabi Muhammad, tapi itu membuat Rasulullah tua tak? Yang buat Nabi Muhammad tua, lafaz Nabi Muhammad mengatakan secara langsung syayyabatni Hud. Surat Hud membuat saya tua karena dalamnya ada perintah yang berat. Apa? Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sesuai dengan yang aku perintahkan. Tidak boleh meleset sedikit pun Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa'alal insan ayyajtahida fil qurbi minal istiqamah. Hendaknya manusia ini kalau tidak bisa istiqomah betul-betul, hendaknya dekatilah istiqomah, setidaknya sedikit mendekat. Jangan jauh sangatlah. Jangan jauh sekali. Semaksimal mungkin untuk istiqamah. Illa qadir ala haqiqatiha, jikalau kamu
memang tidak mampu untuk secara sempurna, secara perfect di dalam istiqomah, secara hakikat istiqomah itu sendiri. Paling tidak dekat di istiqomah itu. Ya, nas'alullah al-karima ayyaj'alana minal muttaqin. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Lihat di sini ditutup oleh Imam Ghazali sebagai Allah jadikan, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu salah satunya apa? Oh, dia pasti istiqomah. Yang tadi yang Habib saya ucapkan bahwa siapa itu orang bertakwa? Orang yang beristiqomah. Makanya Imam Ghazali menutupnya dengan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Ya. Wal 'aqibatu lil muttaqin. At-tariqul ladzi ya'rifu bihi al-insan 'uyuba nafsihi. Ini cara jalan, ya, yang mana dengan jalan ini manusia akan bisa mengenali atau menyadari aib dirinya sendiri. Ya, idza aradallahu bi'abdin khairan sabbarahu bi'uyubi nafsihi. Jikalau Allah menghendaki kepadanya seorang hamba, ya, suatu kebaikan, maka Allah bassarahu bi'uyubi nafsihi, maka Allah akan perlihatkan kepadanya aib dirinya sendiri. Ya, kalau Allah menghendaki kepada seorang hamba suatu kebaikan, maka bentuk kebaikan Allah adalah Allah bukakan kesadarannya atas aib dirinya sendiri. Ketika ada orang yang memberikan aib, kamu begini, kamu begini, kamu begini, itu salah satu daripada tanda kebaikan yang Allah berikan kepada. Ya, dulu zamannya Habib Hasan Syatiri, Habib Hasan, kalau anak-anak Darul Mustafa ke Ribat Tarim tempatnya Ustaz, ya, sering ditunjuk tuh, oh kamu Fulan, kamu dulu merokok ya, kamu begini, kamu masih pergi ke Seoul, gini. Oh, tunjuk langsung, dibuka dan situ. Nah, ada yang berani datang, ada yang tak berani datang. Nah, abangnya Habib Salim Syatiri, Habib Salim bin Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, sama seperti namanya. Ada juga sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, punya anak Salim juga, Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Ada lagi Habib Hasan bin Sahal, begitu juga. Ahli basirah, mereka melihat sket, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya. Apakah itu adalah keburukan? Kalau orang memahami hakikatul tasawuf, ya, li tasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati, ini kata Imam Ghazali, tanda Allah baik kepadamu, tanda Allah sayang padamu, Allah bukakan aib agar kamu tahu kekurangan kamu ini, biar kamu boleh obati. Idza arada Allah bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi wa man 'arafa al-'uyuba amkanahu al-'ilaj. Makanya kalau tahu penyakit boleh bagi dia untuk diobati. Walakin akan tapi al-aktsar jahilun bi'uyubi anfusihim. Tapi kebanyakan manusia itu mereka bodoh, tidak mengetahui aib dirinya sendiri. Ya. Yara ahaduhum al-gadha fi 'aini akhihi wa la yara jad'a fi 'aini. Saking bodohnya, saking orang ini bodohnya, dia boleh nampak titik debu aib seseorang, tapi dia tidak nampak pohon besar aib dirinya. Di diri orang lain dia tengok, nampak, oh nampaknya ada satu titik debu aib, tapi di dirinya jizek ini satu pokok besar, di dalam dirinya dia tak nampak. Nah, ini orang bodoh.
Ya, jahilun dia tak pernah tengok dirinya punya aib, tapi sekecil apapun aib orang lain dia boleh nampak. Ada orang yang sebetulnya bodoh tapi tak bodoh-bodoh sangat, dia pura-pura bodoh. Ya, dah tahu tapi bengang, tidak tahu, tidak menyadari, tidak mau menyadari. Wali ma'rifati uyubin nafsi arba'atu ruk. Ya, untuk mengetahui, cara mengetahui aib diri sendiri itu ada 4 cara, ada 4 jalan. Yang pertama, at-tariqul awwal ay yajlisa baina yaday syaikhin basirin muttali'in ala khafayal afat wa yuhakkimahu fi nafsihi wa yattabi' isyaratah wa qad 'azza fi zamani wujuduh. Wajib. Yang pertama, cara yang pertama adalah kamu mendatangi guru, duduk dengan seorang guru, seorang syekh yang betul-betul, tapi syekhnya nih bukan hanya syekh-syekhan, guru-guruan, guru jadi-jadian, bukan, tapi syekh basir, muttali', ya, mutqin fi basirati, guru yang betul-betul boleh nampak aib kamu, guru-guru yang betul-betul boleh memberikan kabar padamu bahwa kamu punya penyakit ini dan penyakit itu. Itu saja tidak cukup, bukan hanya duduk di kabar, tidak, tapi ya, keputusannya kamu jadikan itu adalah keputusan dirimu. Wa yuhakkimahu fi nafsihi. Ya, apa yang dia sarankan kepadamu, itulah jalan yang kamu harus jalani. Ya, apa yang dia hukumkan padamu, terima. Nah, makanya ini yang kedua ini sulit. Terkadang ada orang pengen datang, pengen diobati oleh guru, ketika guru cakap hina sedikit, engkau inilah bodoh lah, iya apa nih guru nih, tak payah datang kalau macam itu. Kalau sudah nak datang pada guru, terima. Guru cakap apa, terima. Ya, guru bilang apapun kepadamu, terima. Itu syaratnya mendatangi seorang guru itu. Wa yuhakkimuhu fi nafsi. Apapun yang dihukumkan kepadamu, kamu terima. Wa yattabi' isyaratah, dan kamu ikuti apa yang menjadi syaratnya, apa yang dia suruh kepadamu, kamu ikuti. Tapi guru yang seperti ini, kata Imam Ghazali apa? Wa qad 'azza fi zamani wujuduh. Guru yang seperti ini sudah sedikit di zaman ini. Ya, sedikit. Wa qad 'azza fi zamani wujuduh, sedikit. Kada la yujad, hampir-hampir tidak boleh kita dapat, kecuali kita memang betul-betul cari. At-tariqu tsani, cara yang kedua, ayyatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan yunassibuh ragiban ala nafsihi liyulahid ahwalahu wa af'alahu fayunabbihahu. Ya, yang kedua, kamu cari teman yang betul-betul saduq, jujur kepadamu. Bukan teman yang hanya cari happy saja, tapi teman yang betul-betul jujur kepadamu, yang boleh melihat aibmu. Kenapa boleh melihat aib? Berarti temannya itu orang syekh bukan. Karena banyaknya muamalah, aibmu terbuka. Paham? Bukan berarti ini teman dia boleh scan juga, bukan. Tapi teman gara-gara dia selalu bergaul, kamu nampak aibmu. Dengan nampaknya aibmu, dia jujur untuk memperingatkan kepadamu. Shadiqun basiran. Tapi teman ini juga harus mutadayyinan, orang yang taat agama juga. Bukan sama-sama tinggalkan sholat, tak sholat sama-sama. Orang sholat Jumat dia pergi shopping mall,
Ya, ada sinema baru dia pergi ke wayang sama-sama. Nah, itu bukan teman. Teman aja beli motor baru jadi mak rempit sama-sama, bukan itu. Tapi mutadayyinan yang taat agama. Untuk apa? Yunasibu, meluruskan jalanmu. Ya, menasihatimu. Raghiban ala nafsih, yang memperhatikan gerak-gerikmu. Yang memperhatikan gerak-gerikmu. Ya, liyulahid ahwalahu wa af'alahu, bukan hanya memperhatikan, tapi ketika kamu salah jalan dia langsung menegurmu. Dia langsung memberikan peringatan kepadamu. Fahakadza fa'alal aqyas wal akabir min a'immatiddin. Ini yang banyak dilakukan oleh para imam-imam besar. Mereka mencari besti lillah, untuk Allah. Ya, bukan besti yang banyak uang, bukan teman yang banyak kiriman, dapat kiriman makanan dari rumah, yang banyak kiriman tidak dia temani, yang miskin tidak temani. Ini bukan itu. Di pondok macam itu banyak ya. Yang selalu dapat kiriman sambal dari rumah, ya, dapat kiriman makanan ini itu dari rumah, banyak temannya tuh. Nah, ya, bukan itu ya. Tapi carilah teman yang baik, cari teman yang selalu di saf awal, cari teman yang selalu sholat 5 waktu, layatul takbiratul ihram, tidak meninggalkan takbiratul ihram. Cari teman yang di zikir malam, ketika dia mulai dia sudah lebih dahulu ada di depan. Nah, itu cari teman. Kalau kita dulu di dalam Mustafa berlomba-lomba untuk cari teman seperti itu. Untuk apa? Salah satunya untuk cari soft depan. Nah, titip syal letakkan di depan. Nah, titip syal letakkan di depan. Hajiz, di depan sajadah. Biar duduk depan Habib Omar, biar duduk depan guru-guru. Ya, karena itu membantu juga. Lama-lama bisa ikut. Awalnya dia titip syalnya, lama-lama temannya yang titip syal. Kamu duluan ya, besok saya selalu dahulu, kamu sekarang besok. Nah, dia duluan untuk letakkan. Tak apa macam itu. Cari happy-nya saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan syadid sangat makbut lah. Nanti sakit. Kena seiku nanti. Santai-santai saja untuk jalan Allah. Jangan dibuat berat. Mencari jalan yang lurus itu jangan beratkan diri sendiri. Nah, sabar-sabar. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Al-ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu juga termasuk dari syaitan, dari godaan syaitan. Ya. Nah, kata. Dulu kita mondok sering berlomba-lomba khidmah dan lain sebagainya. Ya. Awalnya ikut-ikut, lama-lama menjadi kebiasaan, dan sudah menjadi kebiasaan, kita pun boleh mengaruhi orang lain untuk ikut khidmat, untuk rajin di shaf awal, untuk murajaah, untuk qiyamul lail, untuk hizbul lail, hizib malam. Lama-lama ikut, ya, karena berteman ini cepat sekali kesannya, cepat sekali kesannya. Nabi kemarin dapat cerita dari Paris, ada seorang yang salah langkah orang tuanya. Dia ini anak baik, sekolah madrasah pandai, pintar, soleh. Gara-gara hadiah salah dari orang tuanya. Orang tuanya sudah janjikan, nanti kalau kamu pandai di madrasah, ya, pintar di sekolah, ayah belikan motor. Ternyata dibelikan motor, anaknya bergaul dengan teman-teman yang tak madrasah, tak sekolah pondok, duduk sama mereka, lepak sama mereka, pulang malam dan lain sebagainya. Sudah mulai berubah, terlihat dari rambutnya sudah dia warnai warna kuning, gaza, dia cukur rambut macam mak rempit.
Subhanallah, di ujung akhirnya orang tuanya menyesal, anaknya langgar orang. Langgar orang sampai ada eksiden dan masuk penjara atau denda dengan uang yang banyak. Penyesalan. Dari mana itu? Tadinya baik, kemudian jadi teruk macam itu gara-gara apa? Sadiq, gara-gara teman. Ya. Bertahun-tahun dididik madrasah jadi baik dengan teman, 1 bulan rusak, 1 minggu rusak. Itu biasanya terjadi kalau anak-anak pondok itu libur cuti Ramadan, ya, balik 2 minggu, balik 20 hari, balik sini macam orang awam lagi. Nasib baik bacaan sholat tak lupa. Ada kejadian itu, kita punya teman cerita, teman saya ini baik, Masya Allah di pondok libur cuti Ramadan, biasanya dia yang siapkan mic, azan subuh, dia balik ke pondok, pertama kali dia pegang mic azan, lupa azan, dia azan pakai qamati shalah. Lupa azan. La ilaha illallah. Dia sudah 5 tahun di pondok, tak sampai 1 bulan di luar, azan lupa. Baru ini dahsyat, ya. Makanya begitu dahsyatnya pengaruh teman dalam keburukan, begitu juga dahsyatnya teman berpengaruh di dalam kebaikan. Makanya cari yang baik. Karena Umar radhiyallahu anhu yaqul rahimallahu an ahda ilayya uyubi. Sayyidina Umar mengatakan, Allah memberikan rahmat kepada seorang yang menunjukkan kepadaku aibku. Ya, menunjukkan kepadaku aibku. Wa kana yasalu Salman an uyubi. Salman Al-Farisi ditanya oleh Sayyidina Umar, falamma qadima alaihi qala lahu, ketika mendatangi kepadanya, dia berkata, malladzi balaghaka anni mimma takrahu. Ada tak yang kau lihat dariku ini sesuatu yang tidak kau suka? Ada tak aib yang ada dalam dirimu dan dalam diriku, kata Syekh Umar, yang tidak kau sukai, yang kau benci? Fastafa fa'ala alaih. Ini para sahabat nih, dia jaga perasaan, dia minta maaf, tak Allah alaih, dipaksa. Kabarkan bagi tahu saya. Faqala balaghani annaka jama'ta baina idamain ala baina. Ini aib. Apa kata Sayyidina Salman? Sampai ke telingaku bahwa betulkah engkau ini mempunyai 2 lauk ketika makan? Ada ayam, ada tempe, ada daging, ada telur dadar. Dua lauk. Ya, kemudian kamu mempunyai 2 pakaian setiap harinya, pakaian malam, pakaian tengah hari, perhiasan malam, perhiasan tengah hari. Itu aib. Kita apa lah ni? Di dulap kita, di lemari kita penuh pakaian. Ada yang punya kopiah, ada yang 5, ya, ada yang 4. InsyaAllah ada yang sampai 3, ada yang sampai 5, insyaAllah. Ya, ada yang punya sarung, sorun, kain sarung, ada yang punya 6, yang punya 7. Aib, kata Sayyidina Umar, 2 saja aib, apalagi 5 kan? La ilaha illallah, jauhnya kita dari mereka, ya. Gala wahal mana gala hal? Ada lagi tak selain itu, kata Sayyidina Umar? Gala Salman, la, tidak ada. Gala amma hadani faqad kufitahu. Kata Salman, ya Umar, kau cari aib yang lain, 2 aib ini saja sudah cukup bagimu untuk kau sedih. Sudah cukup bagimu
ya, sebagai aib bagi dirimu. Kemudian Sayyidina Umar pun pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, yaqul lahu anta sahibu sir Rasulillah, wahai Hudzaifah, engkau ini adalah seorang yang diangkat oleh Rasulullah sebagai orang yang menyimpan rahasia Nabi Muhammad SAW. Dan Hudzaifah selalu dipanggil oleh Rasulullah untuk dikabarkan suatu yang rahasia-rahasia, macam intelijen atau informannya Nabi Muhammad SAW, baik itu masalah zahiriyah atau batiniyah. Bil khusus di dalam hal an-nifaq, ya, Rasulullah kabarkan pada Hudzaifah, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan bukan, si fulan bukan, ini munafik. Jadi Rasulullah memberikan pada Sayyidina Hudzaifah bahwa hati-hati dengan si fulan, kabarkan kepada sahabat kita itu munafik, jangan terlalu terbuka pada dia, ini orang munafik, hati-hati jangan sampai berdua nanti dibunuh. Itu yang dikabarkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan ada orang-orang yang dianggap baik betul dengan Rasulullah, soleh betul. Boleh jadi kalau dalam pondok itu setiap hari takbiratul ihram tak lepas, tapi kata Rasulullah dia munafik. Maka Sayyidina Umar ingin mengetahui dirinya apakah dia munafik atau bukan. Kata Sayyidina Umar, "Hal tara alayya syai'an min athari nifaq?" Apakah engkau melihat pada diriku wahai Hudzaifah ada sesuatu yang membuat aku digolongkan menjadi orang munafik? Ada sifat nifaq? Awalnya tidak mau untuk mengabarkan, tapi didesak, wahai Umar, engkau bukan orang munafik. Ya, di dalam hadis yang lebih panjang lagi bahwa Rasulullah tidak pernah menyebut namamu sebagai orang munafik. Walam yadhkur ismak, belum pernah menyebut namamu. Hasya, makanya mustahil Sayyidina Umar munafik. Ya. Wa kullu man kana awfar aqlan kana aqalla ijaban wa 'azama ittihaman li nafsi. Orang yang semakin cerdas, semakin dia tidak pernah membanggakan dirinya. Dan orang yang semakin cerdas adalah orang yang selalu menuduh dirinya itu buruk. A'zam ittihaman li nafsi. Ya. Jadi semakin orang tersebut bangga dengan dirinya, berarti menunjukkan betapa semakin bodohnya orang itu. Semakin hebat akalnya, cerdas akalnya, semakin dia tidak pernah melihat dirinya punya kelebihan. Ya. Sebaliknya juga, andai kata dia merasa punya dirinya, punya ini, punya itu, ini lebih hebat, itu menunjukkan orang itu bodoh. Orang yang paling ujub berarti dia orang yang paling bodoh. Wahala dan azza, yang seperti ini juga dikit kata Imam Ghazali. Ya, dikit. Faqalla fil asdiqa man yatruku mudahana fa yukhbir al-'aib aw yatruku al-hasada fala yazidu ala qadri al-wajib fala yakhlu al-asdiqa an hasudin aw sahibi ghardin aw mudahin yukhfil 'uyubah. Maka di zaman ini sudah sedikit teman-teman yang mau memberikan kabar kepada aibmu. Ya, dia terus mudahana. Ya, dikit ada teman-teman yang sekarang ini meninggalkan mudahana. Mudahana itu artinya menampakkan sesuatu yang tak nampak darimu, yang kau tak boleh sadar, dia sadari, dia tahu. Ya, sedikit teman yang seperti itu, sehingga andai kata dia tidak meninggalkan mudahana, dia akan mengabarkan aib padamu. Tapi sedikit yang seperti itu, tahu aib saudaranya, sudah dia diam saja. Ya, mayatrukul mudahana fa yukhbiru bil aib. Dan juga sedikit ada teman yang tidak hasad. Ya, tidak hasad.
pasti hasad, pasti iri dengan, maka fala yazidu ala qadril wajib, maka tidak bertambah kecuali dengan hanya sekedar kewajiban saja. Kewajiban contohnya apa? Berteman, tidak menyakiti, saling memberi hadiah, saling silaturahmi, ya. Kalau dia tumpangkan hari ini keretanya, besok dia tumpangkan kereta saya, ya. Macam itu ya. Bersosial secara zahir saja. Secara batin dikit sekarang. Ya, kamu sini. Bahkan zaman sekarang itu dianggap bukan berteman, macam bermusuhan. Padahal berteman yang hakiki adalah ketika satu sama lain meluruskan aib teman yang lain. Itu sahabatul kiram. Ya, makanya kata Imam Ghazali, sedikit sekarang ini yang berteman, yang menganggap bahwa itu adalah pertemanan. Pada yazidu ala qadri wajib, yang mereka anggap pertemanan yaitu dengan sesuatu yang wajib saja, tidak lebih dari itu. Ya, kalau sakit dibawakan makanan ke kamarnya, itu saja. Tapi jarang datang kamu ini. Ayolah, berapa kali hari ini sudah tak hadir sholat jamaah. Kamu kemarin saya tengok ambil nasi lebih, ya, itu punya temanmu, jangan kamu ambil, ya. Semalam saya tengok juga sabun temanmu kau ambil diam-diam, jangan, haram. Sedikitnya seperti itu, ya. Kemarin Ustaz suruh kau bersihkan tandas itu, macam muka masam aja, tak nak ikhlas, bersihkan macam orang marah. Ya. Ada yang jadi. Nah, ini sedikit teman-teman sekarang. Balah dia sokok lah, dia support. Tak payahlah Ustaz, tak tengok pun. Pergi main bola. Nah, Ustaz tak periksa pun, Ustaz tak cek. Udahlah, seadanya saja, tak payah bersih-bersih sangat. Ya, la ilaha illallah. Bahkan ada yang bersama-sama meriba ustadznya. Satu sama lain di kamar. Iya, aku tahu betul lah tengok ustaz tu tadi. Aku tak salah apa-apa, dia cakap macam ni macam itu. Betul lah, aku macam tu juga. Memang ustaz ni mangkuk lah. Oh, bahasa-bahasanya seperti itu. Ya. Gelap betul lah. Kurang ajar ustaz. Mudah-mudahan antum semua tak ada yang macam itu. Nah, yang ada bertobat cepat dengan Allah SWT. Ya, itu bukan berteman. Itu bukan berteman. Bukan berteman. Itu hakikatnya adalah permusuhan. Apa berteman, tak bergaduh, tak bahan-bahan. Nanti kelak di hari kiamat, yafirul mar'u min akhihi. Permusuhan yang hakiki. Oh, dia lari dari temannya. Kenapa? Kalau jumpa, ya Allah, dia yang ajak aku untuk aibkan guruku, dia yang ajak aku untuk ambil ini, tak taat dengan guru. Oh, permusuhan itu hakiki. Ya, makanya itu hakikat. Al-haqiqi ukhrawi, ya, al-haqiqi ukhrawi. Yang hakikat itu adalah di akhirat. Fala yakhlu al-istiqa' an hasud aw sahib gharad aw mudahin yakfi uyub. Ini yang kita sebutkan tadi. Dia hasud, dia ada maksudnya saja berteman itu, ya, hanya sekedar itu saja. Atau berteman tidak saling membuka aib, maksudnya tidak saling memberi nasihat satu sama lain. Tahu kau tak sholat, tapi dia diam, tak bagi nasihat. Wa qila li Dawud at-Ta'i lima lam tukhalid an-nas.
Imam Dawud At-Tai ditanya, kenapa kamu tidak bercampur dengan manusia, tidak bergabung, tidak bergaul dengan masyarakat, dengan rakyat? Qala ma asna'u biqaumin yufuna 'anni uyubi. Buat apa aku nak kumpul dengan mereka, sedangkan mereka tidak perhatian dengan aibku? Aku disanjung saja, aku dihormati saja, aku dicium tangan saja, tapi aku salah mereka tak bagi aku nasihat, tak bagi tahu aib aku. Buat apa? Syahwatu zawid dini ayyantabihu li'ayubihim. Semangatnya orang yang betul-betul memegang agama, ya, adalah orang-orang yang menyadari untuk aib mereka. Kalau kamu ingin dianggap betul-betul memegang agama, ya, memegang agama, taat kepada agama, kamu perhatian dengan kesalahan aib-aib orang. Artinya apa? Bukan berarti mencari aib orang, tapi meluruskan yang tidak betul pada orang lain. Bukan nafsi-nafsi, bukan sendiri-sendiri. Sehingga kamu cari aman. Ya, pernah Habib sampaikan bahwa ada orang soleh di satu kampung yang ahli kampung itu bermaksiat semua. Kata Allah, tumpahkan maksiat bala ke kampung itu. Kata malaikat, ya Allah, ada orang soleh di situ. Kata Allah, mulai bala itu dari rumah orang soleh itu. Kenapa ya Allah? Karena dia ingin masuk surga sendiri. Dan karena dia tak perhatian dengan orang lain di sekitarnya, sehingga dia soleh, tapi yang lain dia tak ambil berat. Betul? Ayo. Sehingga dia malas nak jumpa dengan manusia. Sekarang manusia nak senang aja, ambil amannya saja. Memang resikonya kamu akan dibenci. Resikonya kamu akan dibenci, dijauhi. Tapi itulah yang diminta untuk bersahabat itu. Yang salah siapa? Yang memusuhi itu. Ya, ada. Waqad al-amru fi amsalina ila anna abghadal khalqi ilaina ma yansuhuna wa yu'arrifuna bi'uyunina. Dan sekarang terjadi perkara ini di kalangan kita, ya, di sekitar kita. Orang yang paling dibenci di antara kita sekarang ini adalah orang yang menasihati kita dan yang memberitahu kepada kita aibnya kita. Tadi yang bicara, ya, resikonya dibenci, ya. Maka sudah menjadi tren, tahu tren? Sudah menjadi viral, orang yang memberi nasihat pada kita itu orang yang paling dibenci. Jibillah berinsani haywani, dia tidak mau diusik aibnya. Itu hewan, bukan manusia. Sifat hewannya. Wa yakadu hadza yakuna mufsihan an dha'fil iman. Ini, ya, boleh jadi, ya, hampir saja perkara yang seperti ini bisa menyebabkan makin makin tebalnya iman itu makin lemah, ya. Ada. Fa innal akhlaq sayyi'ah hayyat wa 'agarib laddarah. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu diumpamakan seperti ular atau Scorpio, kalajengking, ya. Laddarah yang menyengat. Walau nabbahana munabbihun, jikalau ada seorang yang memperingatkan kita bahwa anna tahta thawbina agrab, bahwa sungguhnya di dalam baju kita, pakaian kita itu ada kalajengking yang akan menyengatmu, ya. La tagalladana minhu minnatan wa farihna bihi. Pastikan kita ini harusnya berterima kasih kepadanya dan kita gembira dibagi tahu. Andai kata ada orang, dalam bajumu ada kalajengking, kira-kira kamu anggap yang memberitahumu itu pahlawan tak? Kalau tak, mati kamu. Terima kasih, dia pasti terima kasih, gembira dia.
jumpa dengan orang itu karena sudah menyelamatkan nyawanya. Ya. Nah, akhlak buruk itu lebih berbahaya daripada kalajengking. Ya. Washtaghala bi izalatil aqrab wa ib'adha. Ya. Dia pasti kita akan ketika dia memberikan kabar itu, kabar ada kalajengking di baju, dia pasti akan langsung sibuk membersihkan atau membuang kalajengking yang dari dalam pakaiannya dan menjauhkannya. Wa ma nikayatuha illa 'al badan, lakin al-akhlaq radi'ah 'ala samimil qalb. Bagaimana pendapat itu hanya sekedar batasan batin saja, zahir saja, hanya di badanmu saja. Kamu sudah harus gembira seperti itu. Harusnya ketika kamu diselamatkan sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu kalajengking yang ada di dalam hatimu, harusnya kamu lebih gembira lagi. Bukan memusuhinya, bukan membencinya, tapi harusnya kita lebih bergembira dan bersyukur lagi kepada orang yang menasihati kita. Yukhsha an taduma ba'da al-maut abadan aw alaf min as-sinin. Ya, karena penyakit hati itu ditakutkan ya bukan hanya dalam berpengaruh atau berefek impactnya ketika hidup saja, tapi sampai mati dan selama-lamanya bahkan. Dan bencana penyakit hati itu bertahun-tahun. Ya, kaifa la nafrah biman yunabbihuna 'alaiha wa la nashtaghil bi izalatiha. Bagaimana kita tidak mau gembira? Harusnya bergembira untuk orang yang memperingatkan kita itu, dan kita mendengarkan peringatannya untuk mengobati hati kita, ya, kotoran-kotoran itu kita bersihkan. Bal nashtaghil bi muqabalatin nasih, akan tapi yang terjadi itu ya kita malah menyibukkan diri untuk membangkang orang yang menasihati kita itu dengan kalimat-kalimat apa? Anta aidan tasna'u kaid wa kaid, ya, kamu juga, ya, kamu sok nasihati saya, kamu juga berbuat seperti ini. Nah, harusnya kita gembira, kita ikuti apa yang dia sarankan, karena itu baik. Tapi malah kita jadikan diri kita ini membangkang, kita katakan kamu aja cakap macam ini, kamu pun macam itu juga, buat ini buat itu, tak payahlah, belah, watashghaluna al-adawah an al-intifa' bi nushih. Lihat, bahkan permusuhan sudah menguasai kita dibandingkan kita mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Kita lebih memilih untuk memusuhinya daripada kita mengambil manfaat nasihatnya. Harusnya kita ambil manfaatnya. Buat apa kita bermusuhan? Jadi kita memusuhi dia, padahal niat dia baik, kita musuhi. Ini ya, bodoh kan? Wa dzalika min qasawatil qalbi allati athmaratha kathratud dzunub wa aslu dzalika dhaful iman. Ini menunjukkan hati yang keras, ya, ikhwan, ini hati yang keras. Yang mana hati keras itu akan memberikan dampak banyaknya dosa. Ya, orang yang hatinya keras itu ya akan tumbuh dari hati yang keras dosa-dosa yang banyak. Mau tidak mau, hati yang keras itu yang akan memanage gerakan tubuhnya. Ya, karena hati adalah pemimpin. Kalau dia buruk, maka prajuritnya buruk. Wa aslu dzalika dhaful iman. Aslinya itu sebetulnya adalah karena
iman yang lemah. Hakadha at-tariqu tsalits ay yastafida ma'rifat 'uyub nafsihi min alsinati a'da'ihi. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya sedap nih, ada 4 ya. Baca sedikit aja ya. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk mengetahui aib dirinya sendiri, bagaimana? Yang ketiga, ayastafida ma'rifata 'uyubi nafsihi min alsinati a'da'i. Hendaknya kamu mengambil informasi tentang aibmu itu dari lisan musuhmu, karena musuhmu pasti jujur dengan aibmu. Tidak mungkin musuhmu muji-mujimu, engkau ini Pak musuh, pasti semua aibmu dikorek, engkau begini, engkau begitu, oh langsung dia ambil manfaat. Oh ini yang paling jujur. Kalau teman saya pasti dia ada mujamalah di situ, ya pasti dia apa? Mujamalah di situ, mudahana dia di situ, ya. Tapi kalau musuh dia betul-betul jujur, engkau ya, betul-betul lah, kedekut lah, wang ngajak dengan guru lah, malas tidur aja. Nah, itu aib dari guru, dari musuh. Caranya yang ketiga, ambil apa yang keluar dari lisannya. Aib saya, bukan malah baling dengan engkau yang mau lain lagi itu urusannya. Ya. Fa inna 'aina sukhti tubdil masawi, karena mata musuh itu, mata yang benci itu akan mengkorek semua kesalahanmu, ya. Wa tab'u majbul 'ala takdzibil adu wa hamli ma yakunu 'ala al-hasad, ya. Dan tabiatnya orang yang dihina itu, orang yang dibuka aibnya tersebut, dia pasti akan melawan apa yang dikatakan musuhnya. Ini jalan yang salah, harusnya tak boleh lawan. Buat apa? Tapi tabiatnya manusia seperti itu. Musuh yang cakap, pastilah dia benci sama saya, pasti dia cakap macam itu. Dia tak akan dia puji saya, dia iri saya, hasad pada saya lah. Pasti dia buat itu fitnah tu. Ini, ya. Wa hamli ma yaqulu 'alal hasad, pasti dia akan anggap apa yang dikatakan oleh musuhnya itu pasti berdasarkan dia hasad pada saya, dia fitnah saya luar biasa lah. Padahal harusnya dia sadar apa yang dikatakan oleh musuh, dia boleh ambil faedah di situ untuk dia obati. Betul juga ya, macam itu ya. Walakinnal basir la yakhlu an intifa' bi kulli adai. Orang yang bijaksana, orang yang mau sembuh, orang yang mau obati hatinya, ya, dia pasti akan ambil manfaat itu dari lisan musuhnya. Ya. Fa inna masawi tantashiru ala alsinatihim, sesungguhnya musuhnya itu dah simpan keburukan-keburukan dia. Ketika meledak, nampak semua tuh, ya, pasti dah ada tuh di otaknya. Kalau nanti saya bongkar semua ini, jumpa, dia cakap semua. Itulah aib, ya. Keburukan-keburukanmu sudah dia simpan tuh. Ya, ketika dia katakan, itulah jujur, ambil. Tapi kalau orang yang tak nak sembuh, dia cakap, dia musuhi saya, pastilah dia bohong, dia fitnah saya lah, apalah, ya. Itu bukan, tak ambil. Atari kerabat, bahkan ulama mengatakan, khudil manfaah walau min famil kalb, ambillah manfaat walaupun dari lisannya anjing. At-tariq ar-rabi', tariq yang keempat, jalan yang keempat, ayyukhalitan nas, kamu bergaul dengan manusia. Fakulu ma ra'ahu madmuman talaba nafsahu bitarki, bergaullah dengan manusia, terjun ke masyarakat. Kamu tengok tapi jangan terjun ikut-ikutan.
tengok mana yang salah, jauhi dari itu. Jauh. Oh, ini macam ni. Tak betul. Habis. Ini tak betul katanya. Jauhi. Ya. Yang baik ambil. Yang baik ambil. Berusaha untuk bergaul dengan masyarakat. Di situ kita jadi orang yang cerdas. Harus pandai menapis, apa? Napis. Mensaring itu apa? Menapis. Yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Fa kullu ma ra'ahu madhmuman talaba nafsuhu bitarki. Kalau lihat ada yang tak baik, cepat-cepat ajak dirimu untuk tinggalkan itu, jauhi. Fa innal mu'min mir'atul mu'min. Sungguhnya orang mukmin itu adalah cerminnya orang mukmin. Kalau baik dia ambil kebaikannya, dia ikuti. Kalau buruk dia jauhi. Faqila Isa alaihissalam, man adabaka. Ada yang mengatakan pada Sayyidina Isa alaihissalam, siapa yang mengajarkan padamu? Siapa yang mendidikmu? Qala ra'aitu jahlal jahil syai'an fajtanabtuhu. Ya. Aku melihat kebodohan orang bodoh di dalam diri mereka, ada suatu yang hina, maka aku faham itu adalah suatu kehinaan, maka aku jauhi. Fajtanabtuhu, aku hindari itu. Wa kullu hadha hil man fagada syaikhan, ya, arifan zakiyan basiran bi'uyubi nafs. Ini semua ya adalah cara jalan keluar bagi orang yang tidak mendapatkan guru yang arif, yang pandai, yang boleh tengok, boleh scan uyub, aib-aib dirinya, musyfiqan, yang sayang padamu, nasihan fiddin, yang menasihati untukmu dalam agama, farighan min tahdhibi nafsihi, yang sudah tidak menghabiskan waktu lagi untuk mendidik dirinya. Artinya dia dah mahir sangatlah, bukan orang yang tengah berusaha mujahadah lagi, tapi dia dah lulus. Ya, dia sudah dikatakan seperti kata Habib Abdullah bin Syahab, ya, sampai ke maqam mahfuz, tidak sampai kepada maksum, tapi sampai kepada mahfuz. Kalau maksum itulah siapa? Nabi dan Rasul. Tapi kalau aulia, arifin, salihin, mereka sampai kepada mahfuz. Nah ini farighan min tahdhibi nafsih, udah enggak perlu mujahadah lagi, ya, nafsunya ikut dengan apa yang dia mau. Itu namanya mahfuz. Cari yang guru seperti kalau dia tak dapat. Musyaghilan bi tahdhibi ibadillah. Tuh, tengok. Dia sudah sampai ke derajat dia sibuk untuk mendidik hamba-hambanya Allah. Tak didik dirinya, tak, sudah apa? Sudah tamat, lulus. Faman wajada dzalik faqad wajada tabib. Ya. Barang siapa yang mendapatkan guru seperti ini, maka dia betul-betul sudah mendapatkan tabib, dokter. Fal yulazimhu, maka hendaknya dia lazimi guru tersebut, duduk dengan guru tersebut, serahkan diri. Kalau mulazamah itu artinya menyerahkan diri, ya, bukan hanya setengah-setengah, tapi mulazim. Mulazim itu tidak meninggalkan celah untuk berpisah. Ya, fahuwa alladhi yukhallisuhu min maradih, maka sesungguhnya dialah yang boleh menyembuhkanmu dari penyakitmu. Ya. Yang 4 cara tadi bagaimana? 4 cara tadi itu adalah jalan bagi orang yang tak punya guru yang tadi kita sebutkan terakhir. Kalau dia dapat guru yang seperti ini, sudah tak payah jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, tak payah. Tapi kalau dapat, ya, dia duduk situ. Kalau tak dapat, baru dia ikuti torik pertama, jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat. Wallahu a'lam bishawab.
Hakadha. Wa man ta'ammal ma dzakara wa man ta'ammala ma dzakarnahu bi'ainil i'tibar in fatahat basiratuh wallahu a'lam. Ilahina. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mengamalkannya. Ya. Allah buka hati kita agar kita menjadi orang yang sadar. Apa kuncinya tadi? Kuncinya ada 4. Yang pertama, menyadari kalau kita ini memanglah lemah. Yang kedua, mencari orang yang boleh meluruskan jalan kita. Yang ketiga, taat, mulazim, patuh pada orang yang kita minta untuk luruskan kita. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat, dia akan sembuh jikalau dia lakukan itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jadikan kita sebagai orang yang menggembirakan hati guru-guru kita, karena guru kita berharap kita menjadi orang seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab.